warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pezi Sonia dengan NPM A1J021018. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Nonformal Universitas Bengkulu dengan mata kuliah Pengelolaan Pendidikan yang diampu oleh Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang manajemen pembiayaan sarana dan prasarana. Baiklah, yang pertama yang akan kita bahas yaitu pembiayaan. Konsep pembiayaan pendidikan. Pengertian pembiayaan pendidikan adalah upaya mengumpulkan dana untuk membiayai operasional dan pengembangan pendidikan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga mampu bekerja sama di lingkup lokal, regional, nasional maupun internasional. Yang berikutnya adalah faktor yang mempunyai pembiayaan pendidikan menurut Bastian tahun 2015 halaman 293 sebagai berikut. Yang pertama, kenaikan harga. Yang kedua, perubahan relatif dalam gaji pengajar. Yang ketiga, perubahan dalam populasi dan kenaikannya presentasi peserta didik di sekolah negeri. Yang keempat, meningkatnya standar pendidikan. Yang kelima, meningkatnya usia anak yang meninggalkan sekolah. Yang keenam, meningkatnya tuntutan terhadap pendidikan lebih tinggi. Kemudian yang kedua, landasan hukum pembiayaan pendidikan. Menurut Bahrudin 2010 halaman 117 menyebutkan bahwa landasan hukum pembiayaan pendidikan terdiri atas yang pertama, dasar yuridis. Yang pertama, Pancasila sebagai negara yang berdaulat. Republik Indonesia mengakui Pancasila sebagai kedaulatan tertinggi dan menjadi landasan hukum atas setiap penyelenggaraan segala bentuk kegiatan. Yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dalam alinea keempat disebutkan adanya perkataan mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemudian yang ketiga ada peraturan perundang-undangan lembaga pendidikan dalam melaksanakan tugasnya, menerima dari berbagai sumber. Yang ke B ada dasar filosofis, seperti yang telah dikemukakan bahwa proses pendidikan tidak dapat berjalan tanpa dukungan biaya. Yang ketiga ada sumber keuangan sekolah. Menurut Nanang Fatah 2004, sumber keuangan sekolah yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada pemerintahan pusat, Pemda, yayasan, pengusaha, siswa, kelompok masyarakat, alumni, orang tua, dan lain-lain. Dan yang keempat ada kategori biaya pendidikan. Yang pertama ada biaya langsung dan tidak langsung. Direct cost atau biaya langsung yaitu biaya langsung berproses dalam produksi pendidikan, di mana biaya pendidikan ini secara langsung dapat meningkatkan mutu pendidikan. Yang kedua ada indirect cost, biaya tidak langsung adalah pengeluaran yang tidak langsung mendukung proses pendidikan tetapi memungkinkan proses pendidikan tersebut terjadi di sekolah, meliputi biaya hidup, transportasi, biaya jajan, biaya kesehatan, dan biaya-biaya lainnya. Kemudian yang B ada biaya masyarakat dan biaya pribadi. Biaya masyarakat dapat dikatakan sebagai biaya publik, yaitu sejumlah biaya yang harus dibayar oleh masyarakat untuk pendidikan. Kemudian yang berikutnya ada biaya pribadi, adalah biaya yang dikeluarkan oleh keluarga untuk membiayai sekolah anaknya dalam bentuk uang sekolah, uang kuliah, pembelian buku, dan dana hidup siswa. Kemudian yang kelima ada pendekatan biaya satuan pendidikan. Yang pertama ada pendekatan makro. Pendekatan makro mendasarkan perhitungan pada keseluruhan jumlah pengeluaran pendidikan yang diterima dari berbagai sumber dana, kemudian dibagi jumlah peserta didik. Kemudian ada pendekatan mikro. Pendekatan mikro mendasarkan perhitungan biaya berdasarkan alokasi pengeluaran per komponen pendidikan yang digunakan oleh peserta didik. Satuan biaya pendidikan merupakan rata-rata yang dikeluarkan untuk melaksanakan pendidikan di sekolah atau madrasah per murid per tahun anggaran. Kemudian yang keenam ada fungsi pembiayaan pendidikan. Menurut Bahrudin tahun 2010 halaman 148. Fungsi pembiayaan pendidikan yang pertama memungkinkan penyelenggaraan pendidikan dilakukan secara efisien, dalam artian dana yang diperoleh dapat digunakan untuk pencapaian tujuan tertentu yang diinginkan. Yang kedua, memungkinkan ketercapaian kelangsungan hidup lembaga pendidikan. Yang ketiga, dapat mencegah adanya kekeliruan, kebocoran, atau penyimpangan pendidikan. Penggunaan dana rencana semula. Kemudian yang keempat, menggambarkan target-target yang akan dicapai sekolah atau madrasah. Kemudian B, manajemen sarana dan prasarana. Pengertian sarana dan prasarana.
Sarana adalah semua fasilitas yang diperlukan dalam proses belajar mengajar, baik bergerak maupun yang tidak bergerak, agar pencapaian tujuan pendidikan dan berjalan dengan lancar, teratur, efektif, dan efisien. Sedangkan prasarana merupakan semua perangkat kelengkapan dasar atau fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan atau pengajaran seperti halaman sekolah, taman, dan kebun. Kemudian manajemen dan prasarana adalah suatu kegiatan bagaimana mengatur dan mengelola sarana dan prasarana pendidikan secara efektif dan efisien dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian yang kedua, perencanaan sarana dan prasarana. Perencanaan sarana dan prasarana persekolahan dapat didefinisikan sebagai keseluruhan proses perkiraan secara matang rancangan pembelian, pengadaan, rehabilitasi, distribusi, atau pembuatan peralatan dan perlengkapannya yang sesuai dengan kebutuhan sekolah. Yang ketiga, ada tujuan dan manfaat perencanaan sarana dan prasarana. Yang pertama ada tujuannya, yaitu yang pertama untuk menghindari terjadinya kesalahan dan kegagalan yang tidak diinginkan. Yang kedua, untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaannya. Kemudian manfaatnya, yang pertama ada dapat membantu dalam menentukan tujuannya. Yang kedua, meletakkan dasar-dasar dan menentukan langkah-langkah yang akan dilakukan. Yang ketiga, menghilangkan ketidakpastian. Yang keempat, dapat dijadikan sebagai suatu pedoman atau dasar untuk melakukan pengawasan, pengendalian, dan bahkan juga penilaian agar nantinya kegiatan dapat berjalan dengan secara efektif dan efisien. Kemudian 4, persyaratan perencanaan sarana dan prasarana. Menurut Mulyasa, tahun 2005, persyaratan perencanaan sarana dan prasarana yang pertama ada perencanaan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan persekolahan harus dipandang sebagai bagian integral dari usaha peningkatan kualitas proses belajar mengajar. Yang kedua, perencanaan harus jelas. Yang ketiga, berdasarkan atas kesepakatan dan keputusan bersama pihak yang terlibat dalam perencanaan. Yang keempat, mengikuti pedoman atau standar jenis, kuantitas, dan kualitas sesuai dengan skala prioritas. Yang kelima, perencanaan pengadaan sesuai dengan pelaporan anggaran yang disediakan. Yang keenam, mengikuti prosedur yang berlaku. Yang ketujuh, mengikut sertakan unsur orang tua murid. Yang kedelapan, fleksibel dan dapat menyesuaikan dengan keadaan, perubahan situasi dan kondisi yang tidak disangka-sangka. Yang kesembilan, dapat didasarkan pada jangka pendek atau 1 tahun, jangka menengah 4-5 tahun, jangka panjang 10-15 tahun. Kemudian ada yang ke-5, perencanaan pengadaan barang bergerak dan barang tidak bergerak. Satu, barang habis pakai, yaitu menyusun daftar sarana sekolah yang disesuaikan dengan kebutuhan dan rencana kegiatan sekolah tiap bulan. Yang kedua, memperkirakan biaya untuk pengadaan barang tersebut setiap bulan. Yang ketiga, menyusun rencana pengadaan barang tersebut menjadi rencana triwulan, tengah tahunan, dan kemudian menjadi rencana tahunan. Yang kedua, barang tidak habis pakai, yaitu terdiri dari menganalisis dan menyusun keperluan sarana dan prasarana sesuai dengan rencana kegiatan sekolah, serta memperhatikan fasilitas yang masih ada dan yang masih dapat dipakai. Yang kedua, memperkirakan biaya sarana dan prasarana yang direncanakan dengan memperhatikan standar yang telah ditentukan. Yang ketiga, menetapkan skala prioritas menurut dana yang tersedia, organisasi kebutuhan, dan menyusun rencana pengadaan tahunan. Kemudian yang ketiga, barang tidak bergerak. Yang pertama ada tanah, menyusun rencana pengadaan tanah berdasarkan analisis kebutuhan bangunan yang akan didirikan serta lokasi yang ditentukan berdasarkan pemetaan sekolah. Yang B, mengadakan survei tentang adanya fasilitas sekolah seperti jalan, listrik, air, telepon, transportasi, dan sebagainya. Yang C, mengadakan survei harga tanah. Kemudian yang D, menyusun rencana anggaran biaya bangunan. Kemudian 2, bangunan, yang terdiri dari menyusun rencana bangunan yang akan didirikan berdasarkan analisis kebutuhan secara lengkap dan teliti. Yang kedua ada mengadakan survei terhadap tanah di mana bangunan akan didirikan, hal luasnya, kondisi, situasi, status perizinan, dan sebagainya. Yang ketiga, menyusun rencana konstruksi dan arsitektur bangunan sesuai pesanan. Yang ke D, menyusun rencana anggaran biaya sesuai dengan harga standar yang berlaku di daerah yang bersangkutan. E, menyusun
pentahapan anggaran biaya atau RAB yang disesuaikan dengan rencana pentahapan pelaksanaan secara teknis. Kemudian 6. Pengadaan sarana dan prasarana. Cara-cara pengadaan sarana dan prasarana menurut Barnawi tahun 2015 ada sebagai berikut, yaitu pembelian, penyewaan, pinjaman, pendaur ulangan, penukaran, pembuatan sendiri, penerimaan hibah. Kemudian yang ketujuh ada inventarisasi sarana dan prasarana. Inventarisasi berasal dari kata inventaris atau Latin inventarium yang berarti daftar barang-barang, bahan dan sebagainya. Inventarisasi sarana dan prasarana pendidikan menurut Barnawi 2015 adalah pencatatan atau pendaftaran barang-barang milik sekolah ke dalam suatu daftar inventaris barang secara tertib dan teratur menurut ketentuan dan tata cara yang berlaku. Kemudian yang ke-8 ada pemeliharaan sarana dan prasarana. Menurut Barnawi tahun 2015, kegiatan untuk melaksanakan pengurusan dan pengaturan agar semua sarana dan prasarana selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan. Tujuannya itu untuk mengoptimalkan usia pakai peralatan. Yang kedua, untuk menjamin kesiapan operasional peralatan untuk mendukung kelancaran pekerja sehingga diperoleh hasil yang optimal. Yang ketiga, untuk menjamin ketersediaan peralatan yang diperlukan melalui pengecekan secara rutin dan teratur. Yang keempat, untuk menjamin keselamatan orang atau siswa yang menggunakan alat tersebut. Kemudian macam-macam pekerjaan pemeliharaan menurut Mulyasa tahun 2005. Yang pertama, perawatan terus-menerus atau teratur rutin. Yang kedua, perawatan berkala. Yang tiga, perawatan darurat. Yang keempat, perawatan preventif. Kemudian yang kesembilan ada penghapusan sarana dan prasarana. Menurut Barnawi 2015, penghapusan sarana dan prasarana merupakan kegiatan pembebasan sarana dan prasarana dari pertanggungjawaban yang berlaku dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara lebih operasional penghapusan. Kemudian yang kedua, sarana dan prasarana adalah proses kegiatan yang bertujuan untuk mengeluarkan atau menghilangkan sarana dan prasarana dari daftar inventaris karena sarana dan prasarana tersebut sudah dianggap tidak berfungsi sebagaimana yang diharapkan, terutama untuk kepentingan pelaksanaan pembelajaran di sekolah. Itulah hasil dari penjelasan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.